Di episode sebelumnya, Sumbul dan Gulsa telah menangkap wanita yang tidur bersama raja dan membawanya ke ruang laundry. Dan kini, wanita itu sudah ada di hadapan Hurrem. Hurrem ingin tahu siapa wanita itu. Ia pun menyuruh Gulsa membuka penutup wajahnya. Akhirnya kita bisa melihat bahwa itu bukanlah Firuze. Gulsa dan Sumbul mendapatkan info yang salah, namun mereka tidak menyadarinya. Gulsa pun bertanya apa yang akan mereka lakukan pada gadis itu. Sementara di waktu yang sama, Firuze sedang menikmati waktu berduanya bersama Sulaiman. محبی کیم؟ daha önce Kembali lagi ke Hurrem. Hurrem pun berkata untuk segera menyingkirkan wanita itu. Namun Sumbul menasihati agar jangan bertindak terlalu terburu-buru. Ia berpendapat bahwa biarlah raja pergi untuk kampanye dahulu. Namun Hurrem berkata mereka harus melakukannya sekarang agar sebagai contoh bagi wanita lain. Sumbul dan Gulsa pun berdiskusi bagaimana mereka akan menyingkirkan gadis itu. Akhirnya mereka berdua akan menyerahkan gadis itu kepada Persem dan Persemlah yang akan menyelesaikan sisanya. Gulsa dan Sumbul pun ingin membawa gadis itu keluar dari istana. Gadis itu telah dibuat tidak sadarkan diri. Rupanya di setiap jalan ada orang-orang. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan, Sumbul pun berpura-pura berteriak. Yardım edin ağalar, kimse yok mu? Gulsa heran dengan apa yang Sumbul lakukan. Namun Sumbul menyuruh Gulsa untuk diam dan tidak berkata satu kata pun. Vallahi senin yüzünden. Akhirnya orang-orang mendatangi Sumbul dan menanyakan apa yang terjadi. Begitupun dengan Apipe yang menghampiri. Ia ingin penjelasan dari Sumbul, apa yang telah Sumbul lakukan padanya. Sumbul pun menjawab ia tidak melakukan apapun. Ia telah menemukan wanita itu seperti ini ketika ia akan membawanya ke ruang pengobatan. Rupanya wanita itu sudah sadarkan diri dan ia pun membuka matanya. Apipe segera bertanya siapa yang melakukan ini padanya. Wanita itu atau Nadia pun melihat ke arah Sumbul. Apipe pun akhirnya melihat ke arah Sumbul. Namun Sumbul berpura-pura berdoa. Gulsa pun melaporkan kejadian yang mereka hadapi barusan kepada Hurrem. Mereka tertangkap saat akan mengeluarkan Nadia. Namun karena Nadia merasa ketakutan, ia tidak berbicara apapun. Hurrem kesal dengan berita yang baru ia dapatkan. Ia tidak ingin melihat Gulsa dan mengusirnya karena misinya telah gagal. ortalıkta gözükme. Apipe juga melaporkan tentang gadis itu pada Hatice. Maidevran pun berkata mereka mengetahuinya karena mereka memang sengaja mengorbankan gadis itu pada Hurrem. Apipe pun terkejut mendengarnya. Ia tidak menyangka bahwa ini adalah taktik dari Hatice dan kawan-kawan. Maidevran pun menjawab mereka akan melakukan pengorbanan seluruh gadis harim hanya untuk melindungi Firuze. Hatice pun membenarkan perkataan Maidevran. Namun Apipe berkata bahwa tugasnya adalah melindungi. Dan Hatice berkata bahwa baru saja Apipe melakukannya, ia berhasil menyelamatkan nyawa Nadia. Namun Apipe meminta maaf. Ia berkata ia tidak ingin ikut menjadi bagian perbuatan kotor yang dilakukan oleh Hatice and the gang. Tapi Hatice meyakinkan bahwa skema ini hanya sampai raja pergi berperang. Apipe pun akhirnya ikut menjadi bagian dari Hatice and the gang. Pagi hari pun tiba. Raja terbangun karena mendengar suara musik. Rupanya Firuze memainkan alat musiknya. Raja pun duduk di samping Firuze. Gimana teman-teman, kesal? Sama. Bukan sama Firuze sih, tapi sama si Raja. Raja yang biasanya selalu berpuisi, memuji-muji Hurrem lewat puisinya. Matahariku, harimku, jerukku, apelku, manggisku. Nah, kini malah bersama wanita lain. Raja pun kini memerintahkan Apipe menempatkan Firuze di bangsal wanita favorit. Dan ia juga berpesan pada Apipe untuk melindungi Firuze. Jadi guys, Raja udah benar-benar cinta ya sama Firuze.
Setelah itu, Apipe pun menyampaikan jika Cihangir sakit semalam. Raja pun akhirnya menemui Hurrem untuk melihat Cihangir. İlaç vermekten başka bir şey gelmiyor. Dan saat itu Mihrima juga datang menemui ibunya, hingga Raja melihat Firuze datang bersama Mihrima. Dişime bir şey mi oldu? Ia pun akhirnya meninggalkan Hurrem dan menanyai Apipe mengapa Firuze bekerja sebagai pelayan Mihrima. Apipe pun menjelaskan bahwa sebelumnya Firuze adalah pelayan Mihrima. Namun karena permintaan Raja saat ini, maka Firuze akan meninggalkan tugasnya. Tapi Mihrima sudah sangat menyukai Firuze. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama. Dan kalian tahu apa jawaban Raja? Good. Hala. Berarti Raja tidak lagi mempermasalahkan tentang posisi Firuze. Kembali ke Hurrem, Cihangir terus menangis. Dua edelim de bitsin bu kabus. Firuze pun bertanya apa yang terjadi pada Cihangir. Mungkin ia bisa membantunya. Bantuan apa? Tanya Hurrem. Mihrima pun berkata bahwa tangan Firuze memiliki keajaiban. Aku sakit kepala dan ia menyembuhkanku, kata Mihrima. Hurrem pun memberikan anaknya dan menjelaskan penyakit anaknya. Namun Firuze berkata itu bukan penyakit, melainkan tanda dari Tuhan. Ia telah mendapatkan sayap di punggungnya. Firuze menyentuh punggung Cihangir dan mulai membaca mantra. Sen de ilahi. Dan Hurrem pun terkesima karena Cihangir menjadi diam dan tidak menangis lagi. Hurrem bertanya bagaimana ia melakukannya. Sama seperti jawabannya pada Hatice, ia juga mengucapkan hal yang sama. Ia hanya berdoa pada Tuhan dan Tuhan menggunakan tangannya sebagai penyembuh. Hurrem pun berkata bahwa Firuze adalah orang yang diberkati. Hurrem pun bertanya siapa nama wanita yang ada di hadapannya. Ia pun menjawab, Firuze. Firuze berkata ia ingin membuat salep agar Cihangir bisa tidur di malam hari. Dan Hurrem pun menyetujuinya dan menyuruh Esma membantu Firuze, membawanya ke dokter untuk menyiapkan apapun yang dibutuhkan Firuze untuk membuat salep. Hurrem sangat senang dengan bantuan Firuze. Mustafa telah tiba di istana. Ia disambut oleh ibunya dan Hatice. Aslan parçam. Hoş geldin şehzadem. Ia pun segera pergi ke ruangan ayahnya juga, di mana Raja telah menunggunya. Raja berkata bahwa Mustafa akan menggantikannya selama ia pergi berperang. Di lain tempat, Rustem meminta bertemu dengan Hurrem, dan ia pun menemui Rustem. Hurrem menanyakan apakah ada kabar dari Iskandar Celebi, namun Rustem mengatakan tidak ada. Sebaliknya, Rustem berkata ia ingin memberikan hadiah pada Hurrem, karena besok ia akan pergi berperang. Jadi aku ingin memberikan hadiah ini. Maaf jika aku lancang, aku rasa kamu akan bahagia menerimanya. Hurrem pun menjadi penasaran dan menanyakan hadiah apa yang diberikan Rustem. Rustem pun mengkode pelayannya. Pelayan itu pun membawa seorang wanita yang wajahnya ditutupi. Hingga Hurrem menjadi ingin tahu siapa wanita itu. Rustem pun membuka penutup wajah itu. Dan itu adalah Nigar. Hurrem kaget dan bertanya bagaimana Rustem bisa membawanya. Rustem pun menjawab jika ia tidak tepat waktu, maka Nigar akan mati. Flashback ke kejadian waktu Nigar akan dieksekusi. Rupanya yang menjadi algojonya adalah Rustem. Ia pun membunuh semua pengawal yang ada di sana dan membawa Nigar bersamanya. Ona ulaşmak istediğinizi duydum Sultan. Rustem pun berterus terang bahwa ia telah mendengar percakapan Hurrem waktu bersama Persem yang menginginkan wanita ini. Jadi aku ingin membantu dan maafkan aku karena melewati batasan. Namun Hurrem menjawab ia sangat bahagia melebihi apapun yang dunia ini berikan padanya. Gimana, kagum sama Rustem? Sama Mimin juga. Sekedar info tentang biografi Rustem berdasarkan Wikipedia. Rustem disekolahkan di lembaga pendidikan khusus anak yang berbakat. Jadi setelah lulus dari sekolah tersebut, maka akan menguasai setidaknya 3 bahasa,
juga mampu memahami perkembangan terkini, baik dalam ilmu pengetahuan, keuangan, unggul dalam komando tentara, dan memiliki keterampilan bertarung jarak dekat. Dan bukan itu saja, Rustem juga masuk dalam divisi elit tentara Ottoman, di mana orang-orang di divisi ini terbukti berani dan setia. Rustem juga dikenal sebagai pria yang masuk akal, tenang, dan memiliki kecerdasan yang tajam, yang selalu menjaga kepala tetap dingin dan selalu mengabdi tanpa syarat kepada penguasanya. Jadi udah tahu sekarang mengapa Rustem bisa mengambil keputusan sendiri, melakukan sendiri untuk menyelamatkan Nigar. Yap, otaknya cerdas. Tidak seperti Persem yang mudah menyerah. Bisa dibedakan kan mana tentara elit dan mana yang cuma tentara kota. Oke, lanjut ke cerita. Hurrem menyuruh Rustem agar membawa Nigar kepada Percem. Rustem pun menyanggupinya. Malam pun tiba. Hurrem dan anak-anak datang menemui raja, karena besok adalah keberangkatan raja berperang. Saat Hurrem dan anak-anaknya akan pergi, raja meminta Hurrem untuk tinggal. Kini mereka pun memiliki waktu berdua. Hurrem pun memulai perbincangan. Besok kamu akan pergi meninggalkanku dan kita akan berpisah lagi. Tapi sebenarnya, sekarang pun kita telah berpisah. Karena aku tidak melihat wajahmu dalam beberapa hari dan tidak mendengar suaramu. Tempat tidurku tidak ada bedanya dengan kuburan, seperti kematian menanti di sisiku. Hurrem pun menangis sambil menanyakan apakah raja memiliki perasaan pada wanita yang mendapatkan sarung tangan ungu itu. Raja hanya diam. Raja dan Hurrem pun saling menatap, dan raja menjawab, tidak. Hayır. Entah rasa kasihan atau apa, jangan tanya Mimin. Yang Mimin tahu, raja ini kalau ada masalah dikit dengan Hurrem, pasti langsung gak setia. Hurrem pun bersemangat kembali setelah mendengar jawaban raja. Ia berkata, aku tahu bahwa hatimu telah dikunci dengan cintaku. Tidak ada wanita atau jiwa yang bisa membukanya. Hurrem pun tersenyum dan bersedih. Ah, gimana ngomongnya ya? Ya gitulah. Karena raja sama sekali nggak nyentuh Hurrem padahal Hurrem lagi sedih. Pagi pun tiba, raja pun berpamitan. Tidak ada kemesraan kepada Hurrem. Namun ketika berpamitan dengan Firuzeh, ulala mesranya sampai lengket. Hurrem pun melihat kepergian raja melewati harem, dan ia melihat Nadia berada di sana, di bangsal favorit. Hurrem pun merasa kesal, ia mengira bahwa raja baru saja berpamitan pada Nadia. Kita intip dulu Ibrahim sedikit ya. Dia ngapain di sana ya? Mungkin kalian juga udah ada yang rindu dengan wajah Ibrahim. Ibrahim rupanya lagi nyuruh juru tulisnya buat nulis sesuatu yang ia ucapkan. Ia berkata, perintah Jenderal Sultan Ibrahim. Juru tulis dan Mustafa saling menatap keheranan, namun mereka hanya bawahan. Ibrahim melanjutkan kata-katanya. Siapapun yang mencoba menjarah kota akan dieksekusi. Dan setelah kata-kata itu ditulis, seorang prajurit pun membacakannya di muka umum. Sultan İbrahim Hazretleri. Iskandar yang mendengar pun protes. Bagaimana bisa seorang pasha menjadi sultan? Katanya pada prajurit yang membaca. Dan prajurit pun menjawab bahwa ia hanya membaca apa yang tertulis. Ia pun melihat kertas itu dan berkata, jangan memanggilnya sultan, tapi panggil dia jenderal, atau aku akan mengambil kepala kalian. Bir alırım kellenizi. Ia juga mendatangi Ibrahim dan menanyakan isi kertas itu yang menuliskan kata sultan. Dan Ibrahim pun menanyakan apakah Iskandar keberatan. Iskandar pun berkata tentu saja, bagaimana bisa kamu dengan berani mengatakan dirimu sultan hanya karena kamu telah menaklukkan Tabriz. Julukan itu hanya digunakan untuk raja. Ibrahim pun berdiri dan berkata, aku hanya menahan semua otoritasku. Jika aku mau, aku bisa melakukan apapun. Iskandar pun menjawab,
Kamu bisa menjawabnya nanti pada raja. Hazır. Malam pun tiba. Sumbul menemui Sekar Aga yang sedang menyiapkan makanan atas perintah Mahidevran untuk syukuran anaknya Mustafa yang telah kembali. Sumbul diam-diam menuangkan sesuatu ke dalam masakan Sekar Aga. Dan makanan itu pun dihidangkan. Tidak lama kemudian, Gulsa dan Sumbul mendatangi harem di mana terlihat semua orang telah terlelap. Rupanya cairan itu adalah obat tidur. Mereka lalu naik ke atas dan melihat Nadia di sana. Pagi pun tiba. Seorang gadis terbangun dan melihat Nadia yang sudah tergantung di harem. Semua orang pun histeris. Firuzeh juga melihatnya dan Apipe menyuruh Firuzeh untuk tidak berada di sana. Namun Firuzeh berkata ini semua adalah kesalahannya. Apipe berkata agar Firuzeh tutup mulut karena itu tidak berguna sekarang. Gulsa dan Hurrem melihat kejadian itu dari atas. Ya, Hurrem telah menunjukkan kekejamannya. Gadis yang tidak bersalah kini menjadi korban. Namun dosa itu tidak hanya milik Hurrem. Hatice, Gulfem, Mahidevran, dan Apipe juga ikutlah dikit-dikit, di mana mereka juga ikut andil untuk mengorbankan Nadia, meskipun eksekutor utamanya adalah Hurrem. Gimana menurut teman-teman ya? Mahidevran lalu melaporkan tentang Nadia kepada Mustafa. Mustafa berkata, bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah Hurrem? Apakah kamu bisa membuktikannya? Mahidevran pun berkata pasti ada seseorang yang melihatnya. Namun Mustafa menjawab bahwa kita tidak bisa menuduh hanya dengan sebuah rumor. Mahidevran pun berkata bahwa Mustafa adalah perwakilan raja sekarang, jadi Mustafa bisa melakukan sesuatu. Namun Mustafa menjawab, bahkan ketika aku diracuni oleh Hurrem, raja tidak mempercayaiku. Apakah raja akan mempercayaiku sekarang? Tanya Mustafa. Mustafa juga menjelaskan bahwa ia tidak memiliki kuasa untuk memutuskan tentang harem. Mahidevran pun terdiam. Sementara di lain tempat, Hatice datang menemui Hurrem. Ia berkata bahwa ia sudah memperingati berulang kali, tapi Hurrem masih melakukannya. Hurrem pun menjawab, jika ini tentang Nadia, aku tidak melakukan apapun padanya. Gadis ini membunuh dirinya sendiri. Hatice berkata, Tuhan tahu kenapa semua orang tertidur semalam. Hurrem menjawab, mungkin ada sesuatu di dalam makanan mereka. Tiba-tiba, Hatice menuduh Gulsa yang melakukannya. Gulsa pun menjawab bukan dia, karena ia tidak akan berani. Tapi Hatice menamparnya. Melihat kelancangan Hatice, Hurrem pun menyuruh Hatice untuk meninggalkan ruangannya. Hatice pun menjawab dengan lantang bahwa Hurrem tidak bisa menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Hatice kemudian menyuruh Apipe untuk menginvestigasi dan menuliskan surat kepada raja segera. Hurrem pun berkata, kamu harus membuktikannya dahulu. Namun Hatice berkata, ia tidak perlu pembuktian, cukup hanya menjelaskan masalah yang terjadi. Dan kamu jangan senang karena kepergian Nadia. Satu hilang, wanita lain datang, kata Hatice. Raja berada di Pasin Opasi dan belum bertemu Ibrahim. Sebuah surat datang kepada raja. Surat itu adalah surat dari Ibrahim yang menyatakan bahwa Tabriz telah berhasil ditaklukkan. Raja senang bahkan akan memberikan hadiah pada pembawa surat. Namun pembawa surat tanpa sebuah bukti melaporkan bahwa setelah Ibrahim berhasil menaklukkan Tabriz, ia merubah namanya menjadi Sultan dan bukan lagi Pasha. Setelah mendengar laporan itu, raja malah memarahi pembawa surat. Raja berkata bahwa Ibrahim adalah Grand Vizier, beraninya kamu komplain tentangnya dan menuduhnya. Dan raja pun langsung mengeksekusi pembawa berita itu. Pembawa berita itu pun memohon dan berkata itu adalah kebenarannya. Namun raja tidak peduli
dan ia pun menemui ajalnya. Kembali ke istana, Hurrem mengucapkan terima kasih pada Firuze. Karena pengobatannya, Cihangir menjadi lebih baik. Hurrem pun menyentuh tangan Firuze, dan Firuze kembali melihat penglihatan di mana Nadia yang tergantung. Itu mengartikan Hurremlah yang melakukan kejahatan itu. Hoş geldiniz sultanım. Bana tekrar mesut olacaksınız. Hurrem lalu menemui Hatice dan berkata ia akan ke taman untuk makan siang. Dan Hatice pun melihat Nigar di belakang Hurrem. Ia pun memanggil Nigar. Nigar! Dan Hurrem pun tersenyum. Nigar menoleh dan menjawab Hatice. Buyurun sultanım. Dan cerita pun bersambung. Buat yang suka dengan kelanjutannya, boleh dong di-subscribe dulu supaya setiap kali aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton, dan terima kasih yang udah komen juga. Itu sangat berarti buat aku. Sampai jumpa, bye!